Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 11 IPA 6 akan mempresentasikan tugas scrapbook yang berjudul Perang di Ponorogo. Nama saya Yergi. Nama saya Muhammad Zulaluddin. Nama saya Putri Dewi Ananda. Nama saya Reika Salasabila. Nama saya Reza Amira. Nama saya Fania Dersafila. Latar belakang Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah pemberontakan yang dilancarkan oleh masyarakat Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Perang ini merupakan kekacauan terbesar yang terjadi pada kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Berlangsungnya selama 5 tahun, yaitu dari 1825 hingga 1830. Perang ini membuat kas pemerintah menjadi kosong, ditambah kehilangan ribuan serdadu Eropa. Perang ini menewaskan kurang lebih 200.000 orang, baik militer maupun sipil, menjadikannya pemberontakan paling berdarah dalam sejarah Hindia Belanda. Penyebab terjadinya Perang Diponegoro. Perang Diponegoro sendiri dapat dikatakan disebabkan oleh menguatnya pengaruh Belanda di dalam keraton. Banyak di antara punggawa keraton yang memihak Belanda karena mendapatkan keuntungan-keuntungan tersendiri. Pangeran Diponegoro memutuskan hubungan dengan keraton pada Oktober 1824 dan pulang ke Tegalrejo. Ia membahas mengenai kemungkinan untuk melakukan pemberontakan pada Agustus tahun selanjutnya. Pangeran Diponegoro menghapus pajak bagi petani untuk memberikan ruang pembelian makanan dan senjata. Perang akhirnya pecah ketika Smith pada Mei 1825 memperbaiki jalan Yogyakarta-Magelang melalui Tegalrejo. Patok-patok jalan ini melewati makam leluhur Diponegoro sehingga menyebabkan kemarahannya. Ia memerintahkan mengganti patok tersebut dengan tombak sebagai pernyataan perang terhadap Belanda dan Keraton Yogyakarta. Kronologi perang. Keraton Yogyakarta berusaha untuk menangkap Diponegoro untuk mencegah terjadinya perang. Pihak keraton merasa bahwa Diponegoro semakin fanatik terhadap keagamaannya. Diponegoro dirasa terlalu tenggelam dan mengabaikan hubungannya dengan keraton, di mana ia bertugas sebagai wali raja. Kediamannya di Tegalrejo dibakar, namun pangeran dapat melarikan diri. Ia berpindah ke Kulon Progo dan kemudian ke Bantul, mendirikan basisnya di Gua Selarong, dan berhasil mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bergabung dalam Perang Suci. 15 orang pangeran bergabung dengan Diponegoro. Ia juga merekrut bandit profesional untuk bergabung melawan Belanda. Perjuangan ini dibantu oleh Kiai Mojo selaku pemimpin spiritual perang, dan kemudian Sentot Alibasa sebagai panglima perang. Perang berlangsung secara stagnan sampai dengan tahun 1828, ketika Belanda di bawah Jenderal de Kock menerapkan taktik benteng stelsel yang berfungsi untuk menjepit pasukan Jawa. Kiai Mojo berhasil ditangkap pada tahun yang sama. Menyusul tahun 1829, Pangeran Mangkubumi dan Sentot Alibasa menyerah kepada Belanda. Pada Maret 1830, Pangeran Diponegoro yang terjepit di Magelang kemudian menyerah kepada Belanda dengan catatan anggota-anggota laskarnya dilepaskan seluruhnya. Tokoh-tokoh Perang Diponegoro. Yang pertama ada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro memang tidak kehilangan jabatan di keraton. Malahan ia adalah wali Raja Hamengkubuwono V yang masih berusia 2 tahun bersama Ratu Ageng dan Patih Danurejo. Namun kebijakan Belanda yang mencekik para petani serta membawa keraton dalam kebangkrutan lebih dari mencampuri urusan dalam keraton. Hal ini membuat kemarahan Pangeran Diponegoro memuncak, baik terhadap Belanda ataupun kalangan keraton Yogyakarta. Yang berdiam diri, ia memilih memutus hubungan dengan kerajaan dan mempersiapkan perang suci melawan penindas dan kaum kafir. Ia memobilisasi pangeran, petani, bandit, dan penduduk biasa untuk membantunya mengorbankan perang yang berlangsung selama 5 tahun.
Yang kedua, Sentot Alibasa Prawirodirjo. Sentot adalah keponakan dari Hamengkubuwono IV yang memiliki dendam terhadap Belanda. Ayahnya, Ronggo Prawirodirjo, tewas ketika masa pemerintahan Daendel sehingga ia mendukung ketika Diponegoro mengobarkan pemberontakan. Sentot berhasil diyakinkan untuk menyerah pada Belanda pada tahun 1829. Ia kemudian dikirim untuk mengalahkan Tuanku Imam Bonjol dalam Perang Padri. Sentot berkhianat dan memasok senjata bagi pemberontak sehingga ia ditangkap kembali dan diasingkan ke Bengkulu. Tiga, Jenderal de Kock. Jenderal de Kock adalah gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkuasa pada tahun 1825 sampai dengan 1826. Bertugas untuk memadamkan api pemberontakan di Ponorogo di Jawa. Ia menerapkan kebijakan benteng Stelsel untuk mengepung pasukan-pasukan di Ponorogo dan menangkap pemimpin perang masyarakat Jawa. Ia berganti jabatan menjadi komandan KNIL sampai dengan tahun 1830 dan berperan besar atas penumpasan pemberontakan di Ponorogo. Namanya digunakan atas salah satu benteng di Bukit Tinggi yang menjadi titik penumpasan pemberontakan Imam Bonjol di Minangkabau. Akhir Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro yang menyerah pada Maret 1830 ditangkap dan kemudian diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar. Pasukan-pasukannya yang tidak lagi memiliki pemimpin kehilangan semangat untuk berjuang. Berakhirnya Perang Jawa ini membawa pemimpin-pemimpin di tanah Jawa kehilangan harapan untuk melawan Belanda. Sejak tahun 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa menyatakan ketundukannya kepada Belanda kecuali Bupati Ponorogo, sehingga semakin kukuh kedudukan Belanda di Jawa. Meski begitu, perang ini mampu menewaskan 7.000 serdadu Eropa yang membuat Belanda semakin kesulitan untuk memenangkan Perang Padri kedua di Minangkabau. Setelah perang berakhir, populasi Yogyakarta menyusut separuhnya, sementara keturunan Pangeran Diponegoro diusir dari keraton.